Bapak Ibu Saudara saya. Oke, jadi hari ini saya bakal sharing apa yang emang ada di isi hati saya belakangan ini. Amin. Oke, nah ini akan menjadi seperti prolognya camp, tapi saya rasa ini penting bukan untuk anak-anak muda, tapi untuk semua generasi yang ada di gereja ini. Amin. Nah, saya akan mulai dengan cerita. Waktu itu saya ikut satu conference. Nah, di dalam conference itu kumpulan gereja-gereja New Life dari mana-mana gitu ya, dari Asia. Oke. Jadi kita kumpul dan yang diundang itu waktu itu khusus untuk pemimpin. Nah, situasinya masih COVID, jadi kita full online. Biasanya kita kumpul di negara mana gitu, kadang di Indo, tapi karena masih COVID nih kita full online. Nah, waktu itu kita disuruh bikin video updatean dari gereja masing-masing gitu. Nah, terus saya ingat waktu itu gereja kita tuh sedang bertumbuh, terutama di Serang, di tengah-tengah pandemi gitu ya. Gereja kita di Serang tuh sedang bertumbuh di tengah-tengah pandemi. Nah, di NLFUC itu, di conference itu ya, kita nih youth dari Serang, Taipei, Citra, kita bikin video tentang update gereja kita seperti apa gitu, tentang pelayanan kita lah, kurang lebih kayak gitu, tentang penginjilan yang sedang bergerak gitu, jiwa-jiwa yang sedang Tuhan tambahkan ke dalam gereja kita. Kita ceritain itu, kita ceritain juga tentang komunitas, dan kita ceritain tentang visi gereja kita untuk menjadi gereja kota lintas generasi. Bagaimana kita merintis, dan waktu kita merintis itu bisa anak-anak muda semua gitu yang ngerintis tanpa orang tua. Lalu saya ingat muncul satu pertanyaan seperti ini. Kita nih ditanya sama mereka, jadi kita ditanya balik dari kesaksian kita. Muncul satu pertanyaan kayak gini. Kamu merintis gereja, rencana kamu menginjil itu sampai kapan? Dia nanya kayak gitu. Satu pertanyaannya, sampai kapan? Sampai kapan kamu berhenti merintis gereja? Sampai kapan gereja NLAK ya maksudnya? Gereja NLAK berhenti merintis gereja. Lalu pertanyaan kedua yang ditanya itu kayak gini. Ini kan visi gede banget. Bagaimana cara kamu memenuhi visi ini yang terlalu besar ini? Oke? Ya, jadi keluarin dua pertanyaan itu. Lalu saya ingat dari dua pertanyaan itu saya cuma jawab kayak gini. Yang pertama, kapan kita berhenti merintis gereja? Jawabannya sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ya, sampai seluruh bumi dipenuhi kemuliaannya. Ya, on earth as it is on heaven, di bumi seperti di surga. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya apa? Ya, sampai saya berusia pun saya nggak akan berhenti melayani Tuhan. Amin. Lalu yang kedua dia tanya, bagaimana caranya kamu bisa menjadi gereja kota lintas generasi? Bagaimana caranya? Kita kan punya visi, kita pengen merintis di sini, di situ. Bagaimana cara kamu menggenapinya? Lalu saya bilang, saya cuma jawab kayak gini, melalui pemuritan. Karena kita adalah gereja kota lintas generasi. Kalau kita melihat hanya satu orang yang melakukan, nggak akan pernah bisa terjadi. Betul ya? Tapi karena kita gereja apostolik profetik, di mana semua jemaat yang bergerak, mengambil bagian, semua jemaat yang mengambil beban itu, semua jemaat yang bisa mendoakan orang sakit, jadi jauh lebih mudah kan? Betul ya? Ya, semua anak-anak muda di sini juga mau melayani, keluar mau merintis, pasti jauh lebih mudah. Karena pusatnya tidak dibebani terhadap satu orang aja, tidak dipusatkan terhadap satu orang, tapi kepada seluruh jemaat NLAK. Amin. Nah, saya mulai dengan ini ya. Lalu cerita kedua, beberapa bulan yang lalu kita nih bingung banget mau namain campnya apa, gitu ya. Mau namain Waves Camp ini apa? Karena saudara ini bukan buat youth kok khotbahnya. Jadi, tapi saya akan mulai dengan itu karena temanya nih penting banget. Jadi beberapa bulan yang lalu kita nih struggle banget mau namain campnya apa, ya. Maunya seperti apa, mau arahnya kemana. Okay. Lalu yang pertama dikeluarin adalah great. Great itu artinya besar. Ya. Kalau beberapa mungkin tahu, sempat tema campnya itu great, artinya besar. Ya. Saya waktu itu nggak setuju sama temanya karena terlalu simple, nggak dapet esensinya gitu. Great, terlalu sering dipakai kata-kata itu. Nah, tapi waktu dikeluarkan tema great dari Pastor Steph, itu tiba-tiba di pikiran saya tuh keluar terus tentang Abraham. Pokoknya cerita Abraham tuh terngiang-ngiang terus di dalam pikiran saya, keluar terus di dalam hati saya.
Karena Tuhan bilang ke Abraham, keturunan kamu akan saya menjadikan besar. Jadi kata great itu alkitabiah, kata besar itu alkitabiah, kata untuk kita menjadi besar itu adalah janji Allah. Nah saya nangkep itu gitu ya. Nah tapi kita rubah temanya menjadi apostelo. Oke? Apostelo itu artinya dikirim. Ya, orang yang dikirim. Oke? Nah saudara, waktu saya dengar apostelo dan great, dua tema ini merujuk kepada Abraham. Karena di Alkitab, Abraham adalah orang pertama yang Tuhan suruh dia keluar, ya, suruh dia keluar supaya dia punya keturunan sendiri dan bangsa sendiri. Jadi for some reason, walaupun yang pertama kita pilih temanya itu nggak diambil, saya ngerasa dua tema ini berhubungan. Oh, karena Abraham itu muncul terus di dalam hati saya mulai cari tahu tentang itu. Ya, saya mulai cari tahu tentang itu. Saudara tahu nggak? Di firman Tuhan, janji Tuhan kepada Abraham itu ada dua. Yang pertama, generasi. Yang kedua, bangsa-bangsa. Dan setiap kali Tuhan mengeluarkan janjinya mengenai bangsa-bangsa, dia selalu menyebut generasi. It goes together hand in hand. Ya. Jadi saudara, gereja kita dipanggil demographically. Demografik itu berbicara apa? Range usia. Ya. Generasi demi generasi itu berbicara tentang layers and layers of leaders. Kekuatan kita saudara di gereja ini bukan karena banyak anak muda, ya, bukan karena banyak orang tua atau keluarga, tetapi karena kita punya semuanya. Amin saudara. Kita punya keluarga dan kita punya anak muda dan kita bisa bekerja sama sebagai satu gereja. Kita bisa punya kesatuan yang kuat dan gak dibeda-bedakan, oh kamu anak muda, saya orang tua. Gak dibeda-bedakan ibadahnya, tapi semua itu dijadikan satu dan bisa melayani bareng. Amin. Makanya gak ada pelayanan musik khusus youth gitu ya, atau pelayanan usher khusus youth, khusus orang tua. Tetapi semua generasi itu kerja bareng, bergandengan tangan. So we are called demographically and geographically. Demographic bicara tentang range usia, geographic berbicara tentang peta, ya, kemana kita mau pergi. Demographically and geographically berbicara tentang generasi dan bangsa, generations and nations. Kita buka Yesaya 58 ayat 12. Ini adalah patokan firman untuk generasi, ya. Dibilang engkau akan membangun runtuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara lihat dikatakan, you will raise up foundations for many generations. Untuk banyak generasi, itu seperti fondasi buat gereja kita, fondasi buat rumah Tuhan, ya. Lalu Markus 11 ayat 17 ini nyambung saudara ya. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Saudara tahu, saya dengar ya, ada satu lagu yang dibikin sama I.R. Niko, dibilang jadikan aku Tuhan rumah doamu agar seluruh bangsa dapat menyembahmu. Very simple lirik saudara, but it's very powerful. Melalui saya ini sebagai rumah doa, saya ini mau dijadiin rumah doa supaya bangsa-bangsa dapat datang dan menyembahmu. Saudara bayangin, saudara dan saya kalau dijadiin rumah doa Tuhan, itu bangsa-bangsa bisa datang loh ke kita. Powerful, dan itu firman Tuhan yang bilang gitu. It's written in the Bible, ya saudara. Jadi yang tadi dikatakan di Yesaya, engkau akan menjadi foundation, engkau akan menjadi fondasi bagi generasi-generasi, dan engkau akan menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Amin saudara. Ya, lalu kita buka beberapa ayat yang dimana I will show you, saya akan memperlihatkan kepada saudara hubungannya antara generasi dan bangsa. Dan mostly kebanyakan dari ayat ini itu berhubungan dengan cerita Abraham. Oke, jadi hari ini tokoh utamanya dari kota saya adalah Abraham. Oke saudara. Nah kita buka dulu Mazmur 2 ayat 7-8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu.
Kalau bahasa Inggrisnya dibilang ask of me, minta sama aku, I will assuredly give you the nations. Pastinya saya akan memberikan kepada saudara bangsa-bangsa and your inheritance. Dia bilang kayak gitu. Di bahasa Inggris dibilang inheritance. Saudara tahu nggak inheritance itu apa? Warisan. Warisan itu berbicara kepada apa? Keturunan saudara. Ya, Tuhan menjanjikan Abraham bangsa-bangsa melalui apa? Keturunannya. Berarti kalau Abraham tidak punya keturunan, bisa nggak dia menaklukkan bangsa-bangsa? Nggak bisa, saudara. You need both. Ya, to be able to go to the nations, you need your inheritance. Saudara perlu keturunan. Yesaya 54 ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Berikutnya. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara perhatikan, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa. Amin, saudara. This is the promise of God. Inilah janji Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan, your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. The least of you will become 1,000. Yang terkecil dari saudara akan menjadi 1,000. Yang paling rendah akan menjadi bangsa yang kuat. Dan itu adalah firman Tuhan ya saudara ya. Nah, kita buka ayat firman Tuhan terus ya. Firman Tuhan ini menjadi pembukaan. Baru nanti saya lanjut ke sharingnya. Kejadian 12 ayat 2. Nah, ini adalah janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kejadian 22 ayat 17. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kejadian 17 ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Keturunannya jadi besar ya saudara ya. Amin ya. Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin ya. Kalau bahasa Inggrisnya I will make you exceedingly fruitful. Ya, aku akan membuat engkau tuh berbuah lebat. Sangat banyak, exceedingly itu lebih dari banyak saudara. Ya, berbuah lebat. Dan dari keturunan kamu akan kubuat bangsa, raja-raja akan lahir daripadamu. Wow saudara, besar ya janjinya Tuhan kepada Abraham. Padahal saudara ingat gak waktu itu dia belum punya anak? Dia gak bisa punya anak. But God promised him nations and generations. Amin saudara. Amin. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara, generasi demi generasi di gereja itu penting. Ya. Dan saudara tahu nggak, anak muda itu penting untuk masa depan gereja. Tapi saudara, peran orang tua itu juga sangat penting. Karena kalau anak muda tidak dibapai, tidak punya figur ayah dan ibu, tidak punya figur keluarga, they cannot have future. Mereka nggak bisa punya masa depan. Jadi saudara, kunci kesuksesan masa depan anak muda itu ada di orang tua, ada di keluarga. Keluarga itu punya peran saudara. Amin ya. Untuk membangun generasi-generasi, we need fathers. Ya, makanya ada lagu yang bilang hear the sound of the fatherless crying. Saudara tahu nggak betapa pentingnya bapak itu dalam hidup setiap anak? Bapak itu memberikan kita identitas. Bapak itu memberikan kita gambaran akan Bapak di surga. Ya, pernikahan, saudara, dan keluarga is the intention of God, adalah keinginan Tuhan. Makanya waktu Tuhan menciptakan Adam, dia bilang tidak cukup ada seorang diri. Lalu dia menciptakan Eve, dan dia bilang berkembang biak dan penuhi bumi. To have a family is the intention of God.
Dulu saya pernah melayani satu anak muda yang bilang, "Ci, aku gak mau nikah," katanya. "Aku gak mau nikah." Saya waktu saya melayani itu saya masih umur 15 tahun waktu itu. Dia bilang, "Saya gak mau menikah." Gitu. "Saya gak mau menikah karena saya lihat papa mama saya ribut terus." Tapi saya kenal anak ini adalah anak yang sebenarnya butuh kasih banget, cari kasih itu dari orang, ya. Lalu saya bilang, saya ajarin dia, "No, itu karena kamu hurt sama orang tua kamu. Tapi kamu tahu nggak, intention Tuhan itu adalah supaya kita menikah, kecuali kita punya panggilan khusus yang kayak Paulus. But marrying, getting married, having a family is the will of God, is the intention of God. It's how we can feel love." Ya saudara, sama seperti kita punya keluarga rohani, betul ya saudara ya? Kita punya keluarga rohani, ayah dan ibu rohani. Itu kan kita juga pakai contoh keluarga kita di rumah, keluarga jasmani. Amin saudara. Jadi keluarga itu adalah kehendak Allah, keinginan Allah. Nah saudara, waktu saya bilang generasi, menjadi gereja totalitas generasi, ya. Apa sih yang harus kita turunkan dari generasi ke generasi yang lain? Benang merahnya apa? Betul ya saudara? Kita kan bukan mengajarkan sistem atau teknis. Kita bukan mengajarkan, oke, kamu harus ingat ya, tata ibadahnya 25 menit worship, 25 menit praise, 15 menit worship, khotbahnya cukup segini aja, begitu nggak usah lama-lama, ingat ya. Terus yang khotbah di sini harus berusia at least segini supaya orang bisa dengerin. Kita kan bukan ngajarin itu ya saudara ya. Ya kita bukan ngajarin sistem dan teknis. Jadi apa sih yang harus kita pass on to generations to come? Yang pertama adalah yang pastinya pusat dari semuanya ini adalah Injil. Amin. Ya, Yesus Kristus itu sendiri, simply Jesus. Ya, He is the center of it all. Kalau saya bisa berdiri hari ini, kalau saya bisa bernubuat, kalau saya bisa melayani orang, kalau saya bisa berkhotbah, bukan karena saya, tetapi karena Tuhan yang hidup, karena Tuhan yang mati di kayu salib. Ya. Alasan saya mau melayani bukan karena saya ngerasa jadi gembala itu keren, atau bukan karena saya ngerasa wah lumayan nih dipandang orang gitu ya saudara ya, tetapi karena saya tahu Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk seluruh dosa saya, menebus dosa saya, dan saya merasakan kasih-Nya begitu intens, begitu besar. Saya mau menjadi salurnya supaya orang di sekeliling saya bisa merasakan kasih Tuhan. Amin saudara. Intinya itu, oke? Kalau saya sharing kenapa saya harus menginjil, intinya itu aja, as simple as that. Sebelum caranya apa segala macam, it's as simple as saya dapat kasih Tuhan, saya mau orang-orang lain di sekeliling saya merasakan kasih Tuhan. That's it. Ya, simple as that, simply Jesus. Oke, kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. "Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya." Next. "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci." Ini Paulus mengatakan kepada jemaatnya, yang paling penting saudara, itu adalah Injil. Saya hidup karena Injil. Jadi karena saya hidup karena Injil, dan saya berdiri di sini karena Injil, saya akan memberitakan Injil. Amin saudara. Ya, saya akan berpegang teguh pada Injil. Roma 1 ayat 6 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi yang pertama saudara adalah Injil. Yang paling penting Injil, Kristus itu sendiri. Oke? Kalau nggak ada Kristus, nggak ada artinya lagi. It's all because of Him, through Him, by Him, for Him. Amin saudara. Ya. Yang kedua adalah visi dan misi. Dengan menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga melalui 7 gunung. Ya, itu ya. Nah saudara, visi dan misi. Misi itu apa sih? Saya akan mulai dari misi dulu ya. Kenapa misi ini penting? Di dalam lubuk hati setiap kita, saudara dan saya tahu, kita ini diciptakan untuk sesuatu hal yang lebih besar dari kita sendiri. Deep in our hearts, even kalau saudara belum lahir baru atau belum mengalami Tuhan,
pasti ada keinginan saudara mau menjadi seseorang. You want to become great. Betul ya? Itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang menciptakan saudara. Because you have a purpose. Betul ya? Nih handphone. Ada tujuannya nggak saudara, ada gunanya? Ada kan? Berarti ada yang rancangin dong. Bukan randomly blok jadi satu barang ini. Nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu bisa apa, nggak jelas, kebetulan aja. Nggak ada kan saudara kayak gitu. Saudara tahu ini ada gunanya. Berarti artinya apa? Di balik itu ada yang ngerancangin, ada yang ngedesain, sampai dia ada gunanya untuk bisa pakai untuk telepon. Betul ya? Detail lagi dirancangin ya. Ada mic, ada speakerphone. Kalau kehilangan mic aja udah susah kan, nggak ada mic-nya. Ya, saudara tahu ya kalau HP mic-nya mati harus colok-colok earphone. Tiap kali mau angkat telepon cari earphone-nya dulu colok. Jadi makin susah ya. Nggak ada speakerphone, nggak ada gunanya lagi. Berarti ada yang desain. Betul ya saudara ya? Ada yang desain. Kepribadian ini didesain sesuai dengan rencananya, tujuannya. Betul ya saudara? Nah, misi gereja ini berbicara tentang in our hearts there is a bigger purpose than ourselves. Ada tujuan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Yang kalau kita nggak memenuhi itu, kita pasti ngerasa kosong. Kita pasti lari ke hal-hal yang lain. Saya punya teman, punya panggilan yang besar saudara, bisa berbuat, bisa berbicara di depan, ya, orangnya pintar. Lalu dia bilang kayak gini sama saya, karena kecewa. Aduh, nggak mau lagi deh, maunya cari duit aja, ya, maunya sibuk cari duit aja, karena kecewa. Saya cuma bilang kayak gini, karena dia adalah orang yang mengerti urapan. I said, you know you have a calling. Kamu tahu kamu punya panggilan. Kamu tahu kamu diurapi, kamu pernah merasakan urapan Tuhan, ya. Kalau kamu berhenti dan kamu fokus di dalam pekerjaan, aku tanya, do you think menurut kamu you will live a happy life? Kamu bakal bahagia? Menurut kamu bakal merasa puas nggak pada akhir hidup kamu? Karena saudara tahu nggak, waktu kita nggak ada suatu hari nanti. Uang itu semua kita tinggal, harta kekayaan itu kita semua tinggal. Jadi sebenarnya kita ini hidup buat apa sih? What is our purpose in life? Lebih dari uang itu sendiri, pasti saudara mikirin legacy yang akan saudara tinggalkan ke anak-anak kan? Ya, betul nggak? Warisan yang akan saudara tinggalkan ke anak-anak kan? Jadi saya tanya sama dia, kamu akan merasa puas nggak? Dia bilang enggak. Kamu akan merasa bahagia nggak? Dia bilang enggak. Because you know that you have a calling in God. Amin saudara. Apapun yang kita lakukan, kalau kita keluar dari panggilan kita, ini pasti ngerasa kosong. Pasti hidupnya saudara dan saya jadi berantakan. Amin ya. Makanya ketuhanan itu penting ya. Nilai-nilai gereja kita itu penting. Untuk dalam gereja lokal di bawah paritas itu penting. Kenapa? Because it will bring us to our calling. Amin saudara. Ya. So we know we have a larger purpose. Kita tahu kita punya tujuan yang lebih besar, ya, yang kita tidak bisa mencapai tujuan itu sendiri. Makanya kita butuh komunitas gereja lokal. Karena kita ngelakuin ini sama-sama. Amin saudara. Lalu yang kedua, visi. Nah, di Proverbs Amsal dikatakan, where there is no vision, the people perish. Kalau tidak ada visi, orang-orang binasa. Ya saudara. Nah, visi itu memberikan kita arahan. Masa depan gereja kita ini mau kemana? Where are we going with this church? Amin saudara. Nah, visi kita adalah gereja kota lintas generasi. Artinya jelas kita pasti merintis ke kota-kota melalui generasi. Ya, growth is the nature of vision. Pertumbuhan gereja adalah ciri khas gereja yang punya visi. Ya saudara, amin. Saya lihat ada gereja yang percaya, ya dia nggak mau ke bangsa-bangsa, dia maunya ke generasi. Dan memang dia kuat di membangun generasi. Gerejanya 6.000 jemaatnya, 80%-nya anak muda. Anak umur 10 tahun udah pegang kamera. Saya nggak pernah lihat gereja kayak gitu. Ya, dia memang kekuatannya regenerate generations. Memang kekuatannya di generasi.
dia bilang saya nggak mau ke bangsa-bangsa, saya mau menjadi gembala lokal. Dan dia mau gembala lokalnya di gerejanya dia gereja besar di mana orang-orang lain bisa datang dan belajar dari mereka, dan mereka memang kuat dalam hal memperlengkapi anak-anak kecil, bukan lagi anak-anak muda saudara. Ya 10 tahun tuh udah melayani pegang kamera, aduh saya yang ngeri gitu karena kameranya lebih gede dari mereka gitu kan. Beneran dikalungin jalan-jalan gitu, saudara, sampai kayak itu papa foto deh, karena kita nggak pernah ngeliat gereja kayak gitu sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, itu ciri khasnya mereka. Tuhan memang manggil mereka dalam area itu, gitu. Dan mereka bertumbuh dalam areanya itu. At least they have a vision. Mereka tahu tujuan mereka mau kemana. Nah saudara, kita sebagai gereja, we have to know tujuan kita mau kemana. Saya suka banget, saya ini bukan, saya bukan dipanggil dalam area sebagai penginjil ya. Walaupun saya percaya semua orang Kristen harus bisa menginjil, ya saudara. Nah, jadi saya sebenarnya jarang dengerin Reinhard Bonnke, karena dia lebih ke penginjilan di Afrika, ya saudara. Tapi saya tahu ini orang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di satu statementnya dia, waktu dia khotbah, dia bilang kayak gini, I am 1,000 miles from anywhere normal. Saya jauh dari tempat-tempat di mana orang akan mengunjungi. Jauh banget di tempat-tempat terpencil. And this is where I feel most at home. Dan di tempat ini, saya merasakan sangat di rumah. Paling ngerasa di rumah di tempat ini. We have found another forgotten state where few have heard the way of salvation. Kita ketemu satu tempat lagi di mana nggak banyak orang tahu tentang Injil. Jadi hatinya dia memang untuk missionary. Terus dia bilang kayak gini, I am Reinhard Bonnke, an evangelist. Saya adalah Reinhard Bonnke, seorang penginjil. Terus satu hal yang dia bilang yang kena banget ke hati saya, dia bilang, welcome to my destiny. Selamat datang ke tujuan hidup saya. Saudara lihat, dia tahu kemana dia mau pergi. This is my destiny. Untuk bisa bilang itu saudara, dia tahu dirinya dipanggil Tuhan sebagai apa. Visi. Lalu dia bilang begini, Reinhard Bonnke bilang begini, waktu dia dapat visi dari Tuhan, I eat it. Saya memakan visi itu. I sleep it. Saya bawa itu dalam tidur saya. I dream it. Saya bawa itu dalam mimpi saya. I speak it. Saya berkata-kata soal visi saya, tentang visi saya. I write it. Saya menulis visi-visi saya. I pray it. Saya mendoakan visi-visi saya. I weep it. Saya bawa itu sampai saya nangis. Saya mentertawai itu. I laugh it. Terus dia bilang, it is my wish to die preaching this gospel. Adalah keinginan saya untuk mati memberitakan Injil. Saudara lihat betapa luar biasanya. I am like a starving man. Saya seperti orang yang lapar. Saudara tahu gak starving? Lapar tuh sampai saudara, kalau saudara puasa sehari full aja kita udah lapar banget kan. Starving itu udah sampai saudara kurus kerempeng, dikasih makan apa aja tuh saudara makan kayak orang rakus. I am a starving man until I can stand again with a microphone in my hand. Saya seperti orang yang kelaparan sampai saya bisa berdiri lagi dengan mikrofon di tangan saya, looking across the sea of faces, melihat lautan jiwa-jiwa, shouting the words of His love into the darkness, memberitakan Injilnya di tengah-tengah kegelapan. Visi yang Tuhan berikan kepada dia, dia bawa itu in his life dalam setiap aspek hidupnya. Bukan cuma waktu dia bertemu orang, bukan cuma waktu dia berkhotbah di depan, tapi dalam kesehariannya saudara, dia bawa kerinduan, visi yang Tuhan berikan itu di dalam hatinya. Saudara tahu kita ini gereja apostolik profetik, artinya apa saudara? Visi ini harus tertanam di setiap hati kita. Amen. Supaya gereja kita bisa bertumbuh. Supaya Tuhan bisa memakai gereja ini, bisa memakai jemaat ini untuk orang-orang yang datang, jiwa-jiwa baru yang datang, mereka bisa mengalami Tuhan. Orang sakit sembuh, saudara. Ya, orang terikat mengalami pelepasan, keluarga-keluarga dipulihkan. Dan vision has to become a part of us. Dan kita harus bawa itu dalam doa. Amin, saudara. Ya, growth is the nature of vision. Nah, saya balik lagi ke cerita Abraham. Saudara tahu nggak, waktu Tuhan memberikan kita visi itu selalu melampaui akal budi.
Gak masuk akal. Makanya saudara, waktu saya ditanya, kamu gimana caranya akan menggenapi visi ini? Memang benar itu pertanyaan yang harus ditanya, karena gak masuk akal. Gereja sekecil NLAK, yang kalau orang-orang tanya, oh orang gerejanya gimana? NLAK, nggak pernah dengar ya, saudara harus bukain Instagramnya. Ya, untuk gereja sekecil ini punya visi sebesar itu, nggak masuk akal. Amin ya saudara ya, benar ya? Nah tapi saudara tahu nggak? Tuhan, God has a nature of doing the impossible. Ya, dan waktu Dia memberikan visi itu harus melampaui kemampuan kita, supaya kita tahu bahwa bukan karena kekuatan kita, tetapi melalui kuasa Allah itu bisa digenapi. Nih, saya kasih cerita Abraham. Di Kejadian dibilang kayak gini. Ini nggak usah dibuka ayatnya, tapi dibilang soal keturunannya, I will make your offspring like the dust of the earth. Seperti debu di bumi ini, aku akan membuat keturunan kamu seperti debu di bumi ini. Oke? Lalu dia bilang kayak gini, look up to the heavens, lihat ke surga, count the stars, hitung bintang di langit. Ada nggak saudara yang bisa hitung bintang di langit? Ya, saya juga mau ya, capek. Lalu dia bilang kayak gini, I will surely bless you. Pastinya saya akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit dan pasir di pantai. Perhatikan baik-baik saudara. Waktu Tuhan memberikan visi kepada Abraham, He gives Abraham beyond what he can count. Lebih dari apa yang dia bisa hitung. 3 hal. Dust, debu, sand, pasir, dan bintang di langit. That is thinking big. That is a big vision. Even Abraham sendiri gak bisa hitung. Lalu Tuhan bilang, hitung. Gak bisa kan dikerjain dia sama Tuhan. Gak bisa saudara. Gak bisa dihitung. Cannot. Karena when the vision is from God, karena waktu visi itu dari Tuhan, it's big, besar saudara. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa setiap kali kita keluar dari batas apa yang kita bisa lakuin. Kalau saudara bilang, saya nggak bisa bicara di depan, saya nggak bisa ngomong ke orang. Tapi sama karena saudara, setiap hari saudara merenungkan visi dari Tuhan, setiap hari saudara membangun hubungan sama Tuhan. Waktu saudara ketemu orang, waktu saudara ada kesempatan untuk kesaksian, entah kenapa keluar, saudara bisa ngomong, and you know it's not you. Dan saudara tahu bukan saya, tapi kuasa Allah. That's why visi dari Tuhan itu besar, saudara. Selalu besar. Besar itu Alkitabiah, menjadi besar itu Alkitabiah. Amin, saudara. Ya, thinking beyond what you and I can do, melebihi kemampuan saudara dan saya. Jadi saudara, jangan cuma mikir kalau saudara dari kampung, ya udah, selamanya saya akan sekolah di kampung, kuliah kuliah seadanya aja. Tapi saudara dan saya, kita harus berani berpikir besar. Karena God is a God of impossibilities. Amin, saudara. Ya, dulu kalau di gereja, juga di gereja kita ini sekarang, kita diajarin a Bible and a passport. Alkitab dan paspor itu penting, karena Tuhan memanggil kita ke bangsa-bangsa. Saudara gimana mau ke bangsa-bangsa kalau nggak punya paspor? Jadi kalau punya uang, apa yang dibeli dulu? Paspornya dulu, ya, bukan tiketnya dulu, saudara. Paspornya dulu, karena emangnya sih nggak bisa beli tiket tanpa paspor. Paspornya dulu, saudara. Ya. Terus saya juga dengar ceritanya Koinsan, dia sebagai langkah iman, dia tukar $1 USD, itu harganya paling 15.000. Dia tukar $1 sebagai iman bahwa dia akan ke bangsa-bangsa. Ya saudara, amin ya. Oke. Yang ketiga, tadi yang pertama Injil, yang kedua visi dan misi, lalu yang ketiga adalah values and culture, nilai dan budaya. Saudara, ini nilai-nilai gereja kita, oke? KKA di gereja ini penting banget saudara, karena kalau saudara KKA, saudara kan mengenal benang merah gereja kita, oke? Di DNA gereja kita, ya saudara. Nah saudara, ini adalah nilai-nilai gereja kita. Yang pertama ketuhanan, oke? Di dalam ketuhanan ada susunan prioritas, hobi, pekerjaan, panggilan, keluarga, ketuhanan. Ketuhanan, keluarga, panggilan, pekerjaan, hobi. Ya saudara, ini adalah susunan prioritas dalam ketuhanan, oke? Ini by the way saudara, ini kenapa penting banget saudara harus tahu ya, banyak banget pelayan Tuhan, mereka sukses banget dalam pelayanannya.
tapi mereka kehilangan apa yang paling penting, keluarga mereka. You know that, saudara? Dan saya belajar bahwa itu sangat disayangkan, karena saudara, Tuhan gak pernah mengajarkan kita untuk mengorbankan keluarga kita supaya kita berhasil dalam pelayanan. Kebalikannya saudara, supaya saudara berhasil dalam pelayanan, keluarga saudara itu bisa menjadi berkat buat orang-orang. Berhasil dalam keluarga itu membuat saudara berhasil dalam pelayanan. Amin ya saudara ya. Jadi ini penting, ini lanjutannya penting. 1 ketuhanan, 2 penginjilan, 3 pemuritan, 4 gereja lokal, 5 perintisan jemaat. Nah saya nggak akan bahas lebih dalam tentang ini. Kalau sudah mau tahu nanti ikut KKA aja ya. Bagi yang belum, yang sudah buka lagi buku KKA-nya. Oke. Tapi saudara, saya mau menjelaskan kenapa nilai dan budaya itu penting banget untuk kita turunin ke generasi berikutnya. Nilai, core values, describe how we do what we do. Bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan. Bagaimana caranya saya menyampaikan visi ini harus sesuai dengan ini. Ini kayak petunjuknya, petanya saudara. Ya, pertama A, kedua ke kiri, nilai-nilai ini saudara. Ya. Nah, values itu akan membantu kita untuk membimbing ke situ. Oke, saya pernah ke gereja juga, ke gereja yang benar-benar nggak tahu nilainya apa, cuman sebatas haus doang, nggak akan jadi saudara. Mau punya visi yang gereja pun, visi yang gede pun di dalam gereja, mereka nggak tahu cara sampai visi itu gimana. Ya, makanya nilai ini penting banget untuk guide us. Values. Yang kedua, budaya. Budaya itu apa sih saudara? Budaya itu adalah ketika semua orang melakukan hal yang serupa, yang sama. Contoh, semua orang di gereja ini melayani. Waktu orang baru masuk, dia nggak melayani, dia akan ngerasa aneh. Dengan otomatis dia akan mau melayani. Budaya, saudara. Kuasa budaya, kekuatan dalam budaya satu komunitas. Ya, semua di sini budayanya responsif. Kalau saling bilang maju semua. Orang baru ikut maju kan? Benar nggak saudara? Budaya. Kalau nggak maju merasa aneh, ketinggalan di belakang. Ya. Kita semua di sini baca Alkitab tiap hari, lapor di grup. Ya. Dulu yang youth nggak tahu sekarang, tapi dulu yang wes ada grup read the Bible mereka bilangnya ya. Semuanya baca Alkitab, mereka mengizinkan orang melalui baca firman. Orang baru yang masuk gak baca firman pun ketepa loh saudara baca firman. Saudara bahasa roh tiap hari. Orang baru ketepa. Budaya saudara. Saudara dimuridkan dan memuridkan. Orang akan rindu sekarang untuk dimuridkan. Budaya, saudara tahu budaya itu seperti apa? Domino. Ya saudara ya, amin. Budaya itu penting saudara. Ya. Kebiasaan yang dilakukan semua orang, sehingga orang yang baru masuk pun kebawa kultur kita. Amin saudara. Ya. Kalau hal yang paling simpel dulu saya jadi anak-anak youth, kalau ke gereja harus pakai helm ya. Kalau nggak pakai helm nggak bisa pelayanan, oke saudara. Terus gimana? Saya kan nggak mungkin kalau ngomong ke semua youth semuanya ikutin. Jadi saya bilang ke orang-orang yang dimuridin, yang penting kalian yang pakai dulu helmnya. Buat saya lebih berat kalau misalnya murid-murid nggak pakai helm. Kenapa saudara? Karena waktu itu yang dimuridin itu sekitar 12 orang waktu itu. Waktu itu 12 orang, youth-nya itu baru 20-an, 27 mungkin. Jadi itu udah hampir setengahnya. Oke? Kalau hampir setengahnya dan mereka jadi leaders dan mereka semua pakai helm, ngefek yang lain, lama-lama semua ikut pakai helm. Gitu saudara. Lama-lama kalau kita juga orang baru pakai helm, dia ngerasa aneh nggak pakai helm. Tapi maksud saya adalah kuasa budaya. Itu penting saudara. Nah, karena di gereja kita nggak percaya volunteer, kita percaya ministry itu adalah lifestyle. Ministry itu adalah gaya hidup saudara. Ya kita ministry bukan di gereja, tapi kita ministry itu keseharian dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita. We know that we are ministering to God. Ya, karena ministry and intense prayer becomes a lifestyle. Orang baru masuk mereka akan ternyata. Ya, amin saudara. Nah, kita adalah gereja apostolic prophetic. Semua orang bergerak, dituntun oleh rohnya. Semua orang di sini bergerak. Bergeraknya bukan cuma melayani usher, melayani musik, tapi lebih dari itu, melayani orang baru yang bisa masuk, yang baru masuk,
mendoakan orang sakit. Saudara pikirkan budaya itu, betapa how great that is, how big that is kalau semua orang melakukan itu. Amin saudara? Ya. 2 hari yang lalu saya dengar ini dari Bill Johnson, and I think this is very good. Dia bilang kayak gini, kalau kamu mancing, kita pasang umpan di pancingan. Saudara kalau mancing paling ampuh dapat ikannya lapar, ya kan? Dulu saya kalau mancing nggak pernah kayak saya mesti mancing beneran. Cuma aku mancing di kolamnya Nyama ya, ini punya kolam, terus ikan itu masuk dari got besar di situ nggak bisa balik, jadi banyak ikan nila kayak gitu loh saudara. Nah saya suka mancing di kolamnya, jadi biar aman gede, saya suka mancing di kolamnya. Nah peraturannya tuh gini, kalau mau mancing jangan dikasih makan. Kalau dikasih makan nanti ikannya nggak bisa dipancing lagi gitu. Karena kan kolam ya, bukan yang kayak di tengah-tengah. Jadi jangan dikasih makan gitu. Nah kalau kita mancing, kita pasti dapat ikan yang lapar. Betul ya? Kita kalau nginjil, kita nginjil ke orang yang pintunya terbuka, hatinya lembut, siap untuk mendengar firman. Betul ya saudara? Tapi when you use a net, kalau saudara menggunakan jaring, you catch a fish that is not hungry. Saudara tangkap ikan yang tidak lapar. Terus Bill Johnson bilang gini, revival is a net. Kebangunan rohani itu jaring. Waktu kita menginjil, kita mencari orang-orang yang lapar. Tapi in an outpouring, waktu Tuhan sedang mencurahkan rohnya, orang yang tidak punya pertanyaan tentang Tuhan, tidak tertarik sama hal-hal rohani, gak punya rasa kepo, mereka berkumpul dan mereka menemukan diri mereka minum air yang gratis, air kehidupan yang gratis, dan mereka merasakan kasih Tuhan dan mereka selamanya dirubahkan. Jadi maksudnya apa saudara? Waktu revival terjadi, orang tidak lapar pun, orang tidak haus dan lapar pun, itu akan ketangkap dalam gereja. Karena kasihnya Tuhan tuh outward tuh kalau di sebuah gelas ditumpahin airnya kelebihan saudara, ngocor kemana-mana. Sampai orang yang gak lapar pun kena rasa airnya. Tahu kan kalau kita gak lapar gak mau makan, tapi ya karena disuruh coba dikit, jadi keterusan makan kan, padahal gak lapar. Kayak gitu saudara. Revival is a net. Nah saudara saya suka banget dia bilang revival is a net. Dia pakai guna jaring. Ya. Jaring saudara, menjadi jaring. Saudara dan saya, we are better together when we are working together. Makanya kita butuh generasi demi generasi. We need generations working together hand in hand. Amin saudara. 7-12. Kenapa 2 lebih baik dari 1? Pertama dikatakan 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. Oke, saya harus baca bahasa Indonesia. Dikatakan berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya saudara, kalau 2 yang kerja upahnya lebih besar kan? Betul ya saudara ya. Nah, saudara harus perhatikan 2 itu increase productivity, ya lebih produktif, produktivitasnya lebih meningkat, ya saudara. Mereka saling mengisi, makanya Tuhan Yesus mengirimkan muridnya 2-2, nggak sendiri-sendiri, 2-2. Yang kedua saudara, increase protection. Meningkatkan perlindungan. Kalau salah satu dari mereka jatuh, yang satu bantu naik. Betul ya saudara? Kalau saudara tahu kita kayak jaring, satu jatuh, kalau yang lainnya berdiri, kita menarik dia kan? Satu mundur, semuanya maju, ketarik maju kan kalau kita bergandengan. Betul ya saudara? Nah, falling down tidak harus fatal, tapi saudara, waktu kita bersamaan, ada orang-orang yang kasih tahu, hey, sebelum kamu ngelakuin kesalahan itu, jangan. Ada yang warn. Saudara nggak kayak kuda liar gitu ya, semaunya seenaknya ya saudara, tiba-tiba maju ke depan ya asal nubat-nubatan. Tapi ada orang yang bisa warn saudara, no, jangan. Saudara jatuh ke jurang, ada yang bisa stop, no. Ya saudara, increase protection. Ada seseorang juga yang ngebantu waktu saudara sedang tidak oke. Ada yang cari, hey kamu kenapa? Are you okay? Yuk balik yuk ke gereja, yuk balik yuk ke Tuhan. Increase protection. Yang ketiga, increase passion, kegairahan yang ditambahkan. If 2 lie down, they will keep warm. Kalau 2
Kalau orang tidur berdua mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas jika dia sendiri? Saudara mengelilingi diri saudara sendiri dengan orang-orang yang lebih haus, lebih lapar, lebih gila-gila buat Tuhan daripada diri saudara sendiri. Saudara akan kena apinya. Saudara kebawa. Betul ya? Apalagi kalau saudara lagi mulai kena percikannya, kayak menambahkan bensin ke api. Amin. Ya. Yang keempat, increase power, kekuatan yang ditambahkan. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. 1 may be overpowered, 2 can defend themselves. A cord of 3 strands is not quickly broken. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Ada kuasa dalam kesatuan dan komunitas. Amin saudara. There is power in unity and community. Bahkan Tuhan Yesus pun dalam waktu terpuruk yang dia mau doa di Taman Getsemani, dia bawa murid-muridnya saudara. Dia melewati masa sulitnya sendiri. Tuhan Yesus aja gak melewati masa sulitnya sendirian. Dia bawa murid-muridnya. Amin saudara. You and I, saudara dan saya juga Tuhan gak ada intensi untuk kita, kamu melewati kegelapan sendirian aja gitu ya. Tapi ada komunitas di sekeliling kita yang bisa bantu membangun. Amin saudara. Ya, jadi sharing saya tentang itu, saya akan tutup dengan ini. Joel 2 ayat 28. Dan daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan turunan-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Saudara, saya suka banget ayat ini. Kenapa? Saudara lihat, Tuhan bilang anak-anakmu laki-laki dan perempuan, bukan cuma laki-laki dan perempuan. Orang-orang tuamu akan mimpi, anak muda mendapat penglihatan. Dia include semua generasi. Amin. Saudara dan saya harus tahu, we have a special calling and unique anointing upon each and every one of us. Amin saudara. Saya akan tutup dengan satu gambar. Nah, saudara kalau mau tahu, ini gambar singa. This is a very powerful picture. It looks simple but it's very powerful. I'll tell you, saya akan kasih saudara kenapa. Saya ini bukan pengajar, jadi saya jarang banget pakai gambar-gambar kayak Tante Shirley, oke? Tapi saudara, kali ini saya ngerasa saya harus keluarin gambar ini supaya kita bisa dapat pengertian lebih mudah untuk dimengerti. Okay? Saudara pernah lihat nggak anjing? Kalau ketemu anjing, mereka kayak gimana? Ya, cakar-cakaran ya saudara ya. Kalau misalnya anjingnya Tante Vela, Colin ya, dia jarang keluar rumah, jadi sekali dia keluar rumah ketemu anjing, panik gitu ya, heboh ya, hiperaktif, terus dia pipisin gitu. Ya, gitu ya saudara ya. Anjing itu kayak gitu saudara. Tapi saudara tahu nggak singa cara mereka greet each other gimana? Singa itu punya gland di sini. Mereka punya ciri khas wangi di sini. Saya pernah dengar satu kesaksian. Dia bilang saya tahu ada hadirat Tuhan dari wanginya. Dia bisa cium hadirat Tuhan dan itu pekat banget. Dia tahu itu dia nggak pernah cium wangi seperti itu. Itu seperti wangi hadirat Tuhan. Saya pernah dengar kesaksian itu ya saudara. Terus saya teringat sama cerita ini, sama gambaran ini. Singa kalau saling ketemu, mereka tuh tempelin kepalanya, jidatnya. Kenapa saudara? Karena di sininya nih ada gland yang cuman singa, pride-nya itu loh saudara, yang cuman singa tuh bisa keluarin di sini. Nah, saudara saya suka banget karena ini singanya adalah singa laki-laki dan singa perempuan. Oke, singa laki-laki dan singa perempuan. Nah, saudara, I'm really grateful God used the lions a lot in the Bible. Because saudara, you have to know, the males, singa laki-laki adalah pembunuh paling hebat. They are the best killer. Okay, they kill. But do you know, the female lions are the best hunters. Yang laki-laki itu paling hebat ngebunuh mangsanya, tapi yang perempuan itu yang lebih hebat memburu. Gimana ya? Tahu kan saudara? Nih saya punya cerita di Afrika, karena singanya mau punah saudara, mereka taruh di sebuah
kandang, dikandangin singanya biar berkembang biak. Oke, saudara, dikandangin. Lalu mereka sadar nggak sehat singa dikandangin, karena singa itu tidak diciptakan untuk dikandangin, saudara. Mereka diciptakan untuk memburu. Kalau mereka dikandangin, mereka akan lupa bahwa mereka singa dan mereka bisa memburu. Oke, saudara. Jadi karena mereka kelamaan di kandang, nggak bisa memburu, akhirnya dibuat kayak gini. Oke, kandangnya dibuka, dibuat kelaparan, nggak dikasih makan, saudara. Terus ditaruh makanannya itu di luar kandangnya. Ini beneran nih, saudara, ini beneran terjadi. Dibawa makanannya itu ditaruh di luar kandangnya. Saudara tahu nggak? Singanya itu takut banget keluar dari kandang karena itu zona nyamannya. Do you know the first lion untuk keluar dari kandangnya itu adalah singa perempuan. Dia keluar dari kandangnya, dia cium bau daging itu, saudara. Dia cium, dia tes dulu, dia tarik balik ke dalam kandangnya. But do you know what, saudara? Dia nggak makan daging itu sampai singa pria yang makan dulu. Do you know how majestic this animal is? Ya, saudara, ya. Karena Tuhan bilang, the bold, ya, the godly are as bold as the lions. Yang the godly are as bold as the lions. Apa ya itu bahasa Indonesianya? Pokoknya mereka tuh berani seperti singa. Orang-orang yang takut akan Tuhan tuh berani seperti singa. Karena saudara, singa aja kalau saudara suntik dia tuh ininya jalan, aware. Jadi dia nggak bisa gerak, tapi sadar. Punya kesadaran penuh, oke? Dan kalau pemburu-pemburu Afrika tembak bius singa, mereka selalu bilang cepat pergi sebelum singanya sadar, karena nggak ada yang lebih sadar. Nothing more dangerous than a fully aware and awake lion. Nggak ada yang lebih bahaya dari singa yang penuh kesadaran. Ya, saudara, dan saya kalau menjadi orang Kristen yang fully awake, fully aware, itu menakutkan juga loh buat iblis. Amin. Ya. Nah, singa tuh seperti itu, saudara. Dan kalau singa lakinya ditembak, singa wanitanya tuh maju mundur dijagain, jagain yang lakinya. Saudara, kita berjalan bareng. Kenapa kita semakin kuat? Karena kita punya satu visi, tapi kita punya panggilan dan urapan yang berbeda-beda. Dan itu membuat kita mampu saling melengkapi. Amin, saudara. Ya. That's why I really like this. Saya suka banget ini. Karena this is what the devil is scared of. Karena ini yang ditakutin iblis. Laki-laki dan perempuan di dalam gereja bangkit berdiri buat kerajaan Allah. Bekerja sama, saudara, menjadi satu. Amin, saudara. Ya, amin ya. So I hope this bless you. Saya berharap ini memberkati saudara. Nah, jujur saya nggak pernah. Ini pertama kalinya saya sharing ini, and I feel like it's very important untuk gereja tahu bahwa peran laki-laki dan perempuan itu sangat penting di dalam tubuh Allah. Amin, saudara.